First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. ...72 tahun sudah Pancasila menjadi ideologi dan identitas bangsa Indonesia. Dan pada 1 Juni 2017, ada yang berbeda dengan peringatan hari lahir Pancasila. Untuk pertama kalinya, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah jiwa besar para founding fathers kita, para ulama, para tokoh agama, dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan yang mempersatukan kita. Ketuhanan Yang Maha. Bukan tanpa alasan mengapa tahun ini peringatan Hari Lahir Pancasila mengambil lokasi di Gedung Pancasila. Persatuan Indonesia. Gedung yang berlokasi di Kompleks Kementerian Luar Negeri ini merupakan saksi lahirnya Pancasila. Di gedung ini, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau BPUPKI mengkonsep Pancasila sebagai dasar negara. Konsep yang kemudian mengakomodir semua golongan, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari 9 orang itu mempertanyakan, lah nanti kalau saya itu bagaimana? Saya orang Indonesia bagian timur bagaimana? Lalu Kiai Wahid Hasyim pun setuju. Ya sudah, Jakarta Charter itu asal diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka dipotong, dibuang, cukup dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena kata ketuhanan yang Maha Esa itulah yang mewakili sebuah keimanan. Kita bukan negara sekuler, bukan negara kebangsaan sekuler, tapi juga kita bukan negara Islam. Lalu apa? Negara berketuhanan, kan gitu. Nah, konsep itu diterima sebagai kesepakatan. Itu pada saat itu tantangannya. Dalam perjalanannya, Pancasila sebagai penggerak kehidupan berbangsa dan bernegara menemui banyak tantangan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai era Pancasila dilahirkan, dasar negara ini sudah diterpa badai. Dari aspek ideologis kita juga mendapat tantangan dari Partai Komunis Indonesia, ya kan, di mana pada saat itu komunis juga sudah ada di Indonesia dan sudah menjadi partai, sehingga Pancasila juga ditarik menjadi ke kiri-kirian, ya kan, agar bisa mengikuti atau mengakomodir kepentingan golongan kiri, ya kan, komunis. Negara kita sendiri dalam keadaan yang baru merdeka, yang masih miskin, masih tingkat pendidikannya belum baik, ya, bahkan tingkat inflasi juga tinggi. Maka tantangannya adalah kalau kita menggunakan Pancasila atau berpancasila, kok aku masih miskin? Kira-kira rakyat begitu. Nah, untuk apa aku berpancasila kalau aku hidupku susah dan sebagainya? Itu tantangan dari aspek pragmatis dari masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila mendapat atensi yang besar. Nah, pada zaman Orde Baru itu ada perkembangan bagus di mana kemudian Pancasila itu
diterima dalam sebuah persenyawaan antara negara dan agama, sehingga keindonesiaan dan keislaman atau keindonesiaan, keagamaan dan kemodernan itu bergabung menjadi satu. Namun memang di dalam penerapan sosialisasi dan internalisasi yang dianggap indoktrinasi, jadi sifatnya lebih top down sehingga tidak dihayati secara internal di dalam sanubari masyarakat Indonesia. Dan yang mengkhawatirkan, Pancasila digunakan sebagai label atau labeling bagi siapa saja yang tidak sesuai dengan pemerintahan Pak Harto, itu dianggap anti Pancasila atau anti pemerintahan Pak Harto. Nah, ini akhirnya menjadikan alat kekuasaan. Untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Presiden Soeharto membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau BP7. BP7 bertugas melakukan sosialisasi penghayatan dan pengamalan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan yang dikenal sebagai penataran P4. Pancasila ditengarai dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan, maka berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto berdampak pada pembubaran BP7. Sejak era reformasi, tidak ada lagi penataran P4. Pancasila hanya menjadi hiasan yang menempel di dada burung Garuda. Sekarang ini tantangannya terlalu liberal karena ada reformasi yang menuntut kebebasan, kemudian ada masifikasi globalisasi ke berbagai bangsa. Nah, kemudian kita mulai menghadapi ancaman pelunturan. Tantangan di era reformasi adalah munculnya ideologi-ideologi dalam tendik baru yang menggerus ataupun menggerogoti ideologi Pancasila itu sendiri dengan kebebasan baik pada tataran demokrasi maupun pada tataran sosial media maupun teknologi. Kemajuan teknologi mempermudah akses informasi. Pengetahuan tentang beragam ideologi pun semakin mudah didapat masyarakat. Beberapa paham mempengaruhi sekelompok masyarakat untuk menjadi radikal, bersikap intoleran terhadap keberagaman, bahkan ingin mengubah ideologi Pancasila. Melihat ancaman ini, Presiden Joko Widodo kemudian membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP. Apa yang menjadi tanggung jawab unit kerja ini untuk mempertahankan dan memasyarakatkan kembali Pancasila? Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Melalui akun Instagramnya, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2017 sebagai Pekan Pancasila. Mengambil tema Saya Indonesia, Saya Pancasila, penetapan Pekan Pancasila ini mendapat respon luar biasa. Pekan Pancasila menjadi momentum segenap warga negara kembali berkomitmen bahwa Pancasila adalah denyut nadi bangsa. Merespon degradasi pengamalan Pancasila, Presiden Joko Widodo mengambil satu langkah penting. Membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP. Sejumlah tokoh masyarakat dari beragam latar belakang ditempatkan di lembaga yang akan menjaga ideologi bangsa ini. Nah, dalam skema berpikir saya, deputi-deputi itu desain punya kecakapan, integritas, tapi juga harus merefleksikan keragaman Indonesia gitu.
Karena ini kan bicara Pancasila. Jadi saya dengan susah payah cari orang yang menggabungkan antara profesionalitas dan juga merepresentasikan keragaman. Mengapa itu dibentuk? Karena selama era reformasi ini kita rasanya kehilangan sesuatu, yaitu pengertian dan penghayatan orang Indonesia terhadap Pancasila. Dan akibatnya apa? Akibatnya sekarang muncul gerakan-gerakan intoleran yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya sikap mau menang sendiri, sikap diskriminasi, sikap intoleransi kan sudah mulai muncul sekarang. Nah itu kemudian membuat kita sadar, ayo kita galakkan kembali Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila semestinya menjadi perekat kemajemukan di Indonesia. Namun, kenyataan berkata lain. Jajak pendapat Litbang Kompas menemukan solidaritas sosial, toleransi antar umat beragama, dan golongan di Indonesia semakin lemah. Lemahnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berdampak pada melemahnya solidaritas dan toleransi, sekaligus menjadi celah bagi kelompok tertentu untuk menggoyang Pancasila. Mengapa ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain? Tidak cukupkah Pancasila mengakomodir semua kepentingan di Indonesia? Mereka menganggap Pancasila tidak cukup mengakomodasi. Alasannya kan Pancasila gagal membangun kesejahteraan rakyat, kan gitu alasan mereka. Nah tinggal peran negara, peran keteladanan tadi, peran kebijakan untuk membangun keadilan sosial. Karena banyaknya tindakan-tindakan radikal itu sebenarnya itu hanya dipancing oleh sekelompok kecil orang yang ideologis tadi, tidak setuju. Tetapi yang lain itu hanya menjadi pengikut karena merasa mencari keadilan saja melalui gerakan-gerakan radikal itu. Keberagaman suku, agama, dan ras sudah menjadi roh sejak negara Indonesia terbentuk, dan Pancasila adalah perekat perbedaan ini. Pancasila adalah panduan bagi semua umat beragama untuk menjadi warga negara yang baik. Pancasila itu sudah ajaran agama. Ajaran agama menurut Islam seperti tadi. Mengamalkan agama berarti juga lagi mengamalkan Pancasila. Karena seluruh yang dilarang oleh agama itu juga dilarang oleh Pancasila. Yang dianjurkan oleh Pancasila itu juga sudah berupa nilai-nilai anjuran agama. Salah satu unsur yang sangat penting di dalam gereja Katolik adalah solidaritas. Maka Paus, almarhum Paus Yohanes Paulus II, beliau mengatakan menolak globalisasi yang meminggirkan, tetapi mendorong globalisasi solidaritas demi kesejahteraan bersama. Jadi nilai-nilai gereja Katolik, iman Katolik itu sangat-sangat seiring, seirama, sejalan dengan semua nilai universal yang ada di dalam Pancasila. Jadi pas betul. Ketika Pancasila sesuai dengan ajaran agama, tinggal bagaimana menjadi umat yang mengamalkan kelima sila dalam hidup bernegara. Memahami Pancasila itu minimal akan harus memahami 3 hal. Yang pertama, memahami tentang tauhid. Tauhid itu adalah keimanan terhadap Allah. Yang nomor 2, memahami tentang muamalah. Muamalah bainan nas. Bagaimana kita bisa hidup sosial antar manusia. Yang ketiga, kita harus memahami tentang akhlakul karimah, moral. Moral menurut agama kita kayak apa? Menurut Pancasila aplikasinya bagaimana? Dari sekian suku, bahasa, agama dalam sejarah, lewat tonggak-tonggak sejarah yang sangat penting itu, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan, itu mukjizat yang berjalan terus mempersatukan Indonesia ini.
Dan kita sekarang, saya mengajak umat Katolik untuk ingat sejarah. Sejarah itu, sejarah bangsa kita, dilihatnya dari segi iman, dan mengajak umat untuk ikut memikul tanggung jawab sejarah. Pancasila bukanlah ancaman bagi agama manapun. Pancasila merupakan serapan nilai-nilai dari semua ajaran kebaikan. Lalu, bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang kaya dengan perbedaan? 1. Ketuhanan Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya Burung Garuda ya sih? Iya gak sih? Enggak hafal. Sejak tahun 2004, Hari Sabtu merupakan hari yang paling menggembirakan bagi anak-anak yang tinggal di perkampungan tidak jauh dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sabtu merupakan hari mereka berkumpul di komunitas Belajar Senen. Kakak-kakak dari berbagai tempat akan datang untuk belajar dan bermain bersama mereka. Kita sih pada dasarnya mungkin berawalnya dari kakak-kakak yang berasal dari gereja. Tapi kita sadar ketika kita mau mengajar sama adik-adik, kita dasarnya itu kasih cuman ingin mereka memperbaiki taraf hidupnya ke depannya. Dan kita nggak berdasarkan kepada saya agama apa, kamu agama apa, kami hanya menerima yang sejenis, nggak kayak gitu. Kita punya waktu dan kesempatan, adik-adik membutuhkan, kita berbagi. Helen dan relawan lain di komunitas Belajar Senen berbagi apapun yang dimiliki dengan teman-teman kecil mereka. Waktu, tenaga, bahkan uang. Pada dasarnya kita kembali namanya kasih. Kasih itu nggak ngitung, Mbak. Kasih ya kasih, nggak ngitung baliknya gimana. Mungkin Helen dan teman-temannya tidak secara khusus berniat mengamalkan Pancasila. Namun, nilai ketuhanan dalam diri mendorong mereka untuk bahu-membahu menyokong anak-anak yang kurang beruntung agar memiliki bekal menghadapi masa depan. Pendidikan itu penting, tapi kalaupun mereka belum terjangkau oleh pendidikan formal dari pemerintah, kita coba apa yang bisa kita bantu. Kita perbaiki sistem pendidikan, ya walaupun dengan cara informal, tapi kita berharap kehidupan mereka ke depannya bisa jauh lebih baik. Hal-hal sederhana yang boleh kami lakukan, ya mungkin tanpa kami sadari kalau kami telah mengamalkan dari nilai-nilai para pejuang dulu. Jadi kita tidak boleh membenci yang kaya, tapi tidak boleh menghina yang miskin juga. Maka harus bersama-sama. Oleh karena itu caranya bagaimana? Ini tetap diberikan kesempatan yang baik, tetapi di sini diberdayakan dengan mempercepat pertumbuhannya. Sehingga gap ada diharapkan suatu saat menjadi lebih sempit. Maka peran negara di mana? Peran negara justru mendorong yang bawah agar percepatan pertumbuhannya lebih cepat ketimbang yang di atas. Indonesia boleh bernafas lega karena masih memiliki pemuda-pemuda seperti para relawan komunitas Belajar Senen yang masih mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun Indonesia butuh energi yang lebih besar untuk terus mempertahankan Pancasila sebagai jati diri. Kita akan menyingkirkan perbedaan-perbedaan dan melihat satu hal yang sama, persatuan Indonesia. Kita mencintai Indonesia dan kita rindu memperbaiki Indonesia menjadi jauh lebih baik. Kita akan melihat itu sebagai visi besar dan kita akan menyatukan tangan, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Bagi Indonesia, Pancasila adalah ideologi yang sudah final. Negara sudah membentuk unit kerja presiden yang akan memasyarakatkan kembali ideologi Pancasila dan menjadi tanggung jawab negara dan segenap warga negara untuk bersinergi melindungi Pancasila. Iya, mudah-mudahan semua konsisten. Aparat pemerintah, aparat negara mendukung unit ini. Ia ingin membangun kesadaran kembali sesudah selama reformasi itu kita merasa kehilangan jargon-jargon tentang Pancasila sehingga banyak masyarakat yang melupakannya. Sehingga sekarang harus disadarkan kembali. Dengan mengikuti ajaran Islam sesungguhnya kita sudah berpancasila. Itu mudahnya demikian. Misalnya menghormati agama-agama lain. Kalau untuk keluar kita mengucapkan lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku
keyakinanku adalah sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.